Pernahkah Anda berbicara kepada seseorang yang terus mengangguk, tetapi sebenarnya tidak mendengarkan? Atau membaca sebuah pesan berkali-kali, namun baru memahami maknanya setelah mengalami sesuatu yang mengubah hidup? Begitulah sabda Tuhan bekerja. Firman yang sama dibacakan kepada banyak orang, tetapi menghasilkan respons yang berbeda. Ada hati yang tetap tertutup. Ada hati yang mulai tergerak, ada pula hati yang diubahkan selamanya. Hari ini Yesus menjelaskan mengapa hal itu terjadi. Rahasianya bukan terletak pada jelas atau tidaknya pesannya, melainkan pada kesiapan hati orang yang mendengarnya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya, yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Seorang biarawan tua pernah ditanya oleh seorang murid muda, "Guru, mengapa setelah bertahun-tahun membaca kitab suci, saya masih merasa belum benar-benar mengenal Tuhan?" Sang biarawan tersenyum, lalu mengambil sebuah jendela tua yang tertutup debu. Ia meminta murid itu melihat keluar. Murid itu berkata, "Saya hampir tidak bisa melihat apapun." Lalu sang biarawan perlahan membersihkan kaca itu. Sedikit demi sedikit, cahaya matahari masuk. Pepohonan tampak jelas. Langit menjadi biru. Burung-burung terlihat beterbangan. Sang guru berkata, bukan matahari yang berubah. Bukan pula dunia di luar sana. Yang dibersihkan hanyalah kaca yang menutupi pandanganmu. Demikian pula sabda Tuhan. Setiap kali kita berdoa, bertobat, mengampuni, dan membuka hati kepada Kristus, Roh Kudus membersihkan jendela hati kita. Firman yang sama mulai berbicara dengan cara yang baru. Kristus ternyata telah hadir sejak awal, bukan Tuhan yang jauh. Seringkali hati kitalah yang masih tertutup. Mukjizat terbesar bukanlah ketika mata melihat lebih banyak, melainkan ketika hati akhirnya terbuka untuk mengenali Kristus yang selama ini berjalan bersama kita.